Halo semuanya, kembali lagi bersama Sisa Story. Setelah kemarin kita telah merangkum film The Mummy 2017, dan sekarang kita akan membawakan film sebelumnya lagi nih, yang berjudul The Mummy Returns yang dirilis tahun 2001. Tidak jauh berbeda dari film pertama, namun pada film kali ini terdapat peperangan dan scene-scene yang sangat luar biasa, yang dapat membangkitkan jiwa-jiwa nostalgia kalian. Karena dulunya, film ini sering sekali muncul di televisi kita semua. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur filmnya. Film dimulai dengan menampilkan tips 3067 sebelum Masehi. Dikisahkan seorang pejuang perkasa yang dikenal sebagai Scorpion King atau Raja Kalajengking memimpin sekelompok pasukan dalam suatu pertempuran besar untuk menaklukkan dunia. Haku Masente! Setelah perang brutal yang berlangsung selama 7 tahun, sang Raja Kalajengking beserta pasukan akhirnya mengalami kekalahan. Dan dalam kondisi terdesak, dipaksa melalui gurun keramat Amser. Secara perlahan, satu persatu dari mereka tewas di bawah panasnya matahari. Hingga akhirnya, sang Raja Perkasa yang bertahan ketika mendekati ajal, membuat perjanjian dengan Dewa Kegelapan Anubis. Jika sang dewa mengampuni hidupnya dan memberikan kesempatan untuk menaklukkan musuh-musuhnya, maka dia akan menyerahkan jiwanya. Anubis pun mengabulkan permohonan Scorpion King dengan memberinya kesempatan untuk hidup. Dan tiba-tiba, selain itu, Anubis juga memberikan kesempatan kepada Scorpion King untuk memimpin prajuritnya. Dan layaknya banjir yang melanda, pasukan itu menghancurkan apapun yang dilaluinya. Tentu, Scorpion King bisa dengan mudah mengalahkan semua musuhnya. Ketika semua telah tercapai, Anubis mengambil jiwa Scorpion King secara paksa untuk menjadi pelayan selamanya. Lalu para pasukan kembali menjadi pasir sebagaimana mereka berasal, menunggu dalam diam untuk dibangkitkan kembali. Film berlanjut ke depan, tepatnya di Mesir pada tahun 1933 atau 5000 tahun setelah peristiwa Scorpion King dan 7 tahun setelah Imhotep terkubur bersama Hamunaptra. Di sini, kita langsung dikenalkan dengan sepasang kekasih yang bernama Rick dan Evelyn, yang ternyata mereka sedang menjarah makam yang baru ditemukannya. Mereka telah menikah dan memiliki seorang putra bernama Alex. Akhir-akhir ini, Evelyn sering bermimpi aneh dan mendapatkan penglihatan yang tak biasa. Ternyata, semua petunjuk tersebut mengarah ke Scorpion King. Itu benar-benar mengejutkan. Selama ini, Scorpion King hanya dianggap mitos karena belum pernah ada yang menemukan bukti keberadaannya. Dalam sebuah kotak, mereka menemukan gelang berbahan emas. Evelyn menyebutnya sebagai gelang Anubis. Dan ya, gelang tersebut juga membawa masalah karena menurut tulisan pada kotak, barang siapa yang mengusik gelang Anubis maka akan meminum sungai Nil. Sementara itu, keluarga O'Connell kedatangan tamu tak diundang, yaitu para penjahat. Secara diam-diam, Alec mengerjai dan menakut-nakuti mereka. Seperti kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Namun tupai tidak seberuntung Alec. Air yang mengalir deras membuat para penjahat kabur dan bahkan kesialan Alex justru malah menyelamatkan orang tuanya yang nyaris tenggelam.
para penjahat itu melarikan diri ke Hamunaptra yang sedang dalam penggalian dipimpin oleh seorang kurator pengawas barang-barang antik yang bernama Balthus Herves dengan kekasihnya yang sangat mirip dengan anak Sunamon, Milanois. Sejauh ini mereka sudah berhasil menemukan kitab kematian dan kitab emas. Tiba-tiba saja seluruh daratan pasir bergetar, lalu muncul sebuah gundukan yang mengeluarkan serangga pemakan daging. Meski memakan korban, tapi kelompok Balthus sama sekali tidak takut. Mereka malah merasa gembira karena kemunculan Scarab adalah pertanda bahwa mereka sudah sangat dekat dengan Imhotep. Terbukti, tidak lama berselang, salah satu penggali menemukan tubuh sang pendeta agung. Kini yang dibutuhkan adalah gelang Anubis, yang mana menurut laporan 3 penjahat masih dipegang oleh keluarga O'Connell, yang kini telah kembali ke Inggris. Kembali ke keluarga O'Connell yang baru saja tiba di rumah, tapi Evelyn sudah merencanakan petualangan baru yang kali ini ke Oasis Amshare, sebuah tempat yang pastinya indah dan sangat romantis. Hanya saja, masalahnya Oasis itu adalah tempat peristirahatan pasukan dewa Anubis yang dipimpin oleh Scorpion King. Konon katanya, raja itu bangkit 5.000 tahun sekali. Tujuannya masih sama, yaitu menaklukkan dunia. Banyak raja-raja dan pemimpin dunia mengirimkan pasukan untuk melakukan ekspedisi mulai dari Ramses for Alexander, Julius Caesar, bahkan Napoleon. Namun seperti biasa, tidak ada satupun yang kembali. Jika diingat-ingat lagi, mimpi aneh Evelyn dimulai 6 minggu yang lalu, yang mana bertepatan dengan tahun baru Mesir tahun Kalajengking. Mungkin saja itu kebetulan, atau mungkin juga takdir yang telah ditetapkan. Yang pasti, Rick meminta semuanya lebih waspada. Ketika orang tuanya sedang bermesraan, Alex malah nekat membuka kotak dan mengenakan gelang Anubis. Seketika, bocah itu mendapat penglihatan seperti petunjuk arah, dan sialnya, gelang itu tidak bisa dilepaskan. Sementara itu, Jonathan yang baru saja kembali dari bersenang-senang dikepung oleh Balthus dan anak buahnya, lalu dipaksa mengatakan lokasi gelang Anubis. Beruntung, Rick datang tepat waktu dan itu membuat dirinya ditembaki karena berusaha menyelamatkan Jonathan. Peristiwa yang sama juga dialami oleh Evelyn ketika melindungi putranya. Beruntung seorang kawan lama datang membantu. Ardet B, sang komandan langsung memulai baku hantam dengan Komandan Locknah. Evelyn yang sekarang jauh berbeda. Selain berani, wanita itu juga mendadak menjadi lebih jago dalam berpedang. Not bad for a mess. Get the bracelet! Get it and get out of here! Sangat disayangkan kelengahan membuatnya tertangkap. Evelyn langsung dibawa lari bersama dengan kotak gelang Anubis. Rick benar-benar merasa marah sampai-sampai mengira semua ini adalah ulah kaum Mejai. Ardet menunjukkan foto Balthus yang ternyata Alex mengenalinya. Oleh karena itu, kemungkinan besar kini Evelyn berada di museum. Banyak hal yang dijelaskan Ardet tentang bangkitnya Imhotep akibat ulah Mila yang mendapatkan penglihatan tentang Hamunaptra dan juga gelang Anubis yang kini terpasang di tangan Alex. Dengan mengenakan gelang itu, Alex memicu reaksi berantai yang bisa mendatangkan kiamat berikutnya. 7 hari lagi, Scorpion King akan bangkit bersama pasukan Anubis. Siapapun yang bisa membunuh raja itu akan mendapatkan pasukannya untuk dikirim kembali ke alam baka atau menggunakannya untuk menguasai dunia. Kini semuanya menjadi jelas. Tujuan Balthus adalah membangkitkan Imhotep untuk mengalahkan Scorpion King. Setibanya di museum, Rick dan Ardet akan bertempur, sedangkan Jonathan tetap menjadi beban, bahkan Rick meminta Alex untuk menjaganya.
Ardet melihat tato Rick dan mengucapkan kalimat khusus Medjay. Ternyata Rick bisa membalasnya dan menandakan bahwa pria itu adalah seorang Medjay pejuang Tuhan dari Barat. Namun, Rick sama sekali tidak percaya akan hal itu, karena tato tersebut dia dapat di panti asuhan Kairo. Di dalam museum, ritual telah dimulai. Berbeda dengan Evelyn, Balthus tidak hanya membaca mantra untuk membangkitkan Imhotep, tapi juga membangkitkan kekuatannya serta para pengikut setia. Kedatangan Mila membuat Imhotep benar-benar terpesona. Wanita itu sama sekali tidak merasa takut dan mengaku sebagai reinkarnasi anak Sunamon. Sebagai persembahan untuk menyenangkan hati sang pendeta agung, Mila mempersembahkan kematian Evelyn, tapi tentunya tidak akan semudah itu, karena Rick muncul dari balik api menyelamatkan sang istri. Sementara itu di luar, Alex benar-benar menjaga sang paman, bahkan menenangkannya dengan cerita-cerita menggairahkan tentang piramida emas. Suara tembakan mengharuskan mereka bersiaga, namun sayangnya Jonathan kembali membuat masalah. Kembali ke pertempuran yang semakin seru. Sebenarnya, Rick dan Ardet telah berhasil mengendalikan situasi, tapi sayangnya Imhotep tidak tinggal diam. Dari guci keramat, dia mengeluarkan prajurit mumi, sehingga melarikan diri adalah keputusan terbaik bagi Rick dan yang lainnya. Setelah merusak guci, solusi yang bisa ditawarkan Jonathan adalah bus bertingkat. Itu pun masih dibantu oleh Alex dalam menyumbangkan ide. Rick tidak punya waktu untuk mengomel karena para mumi sedang mengejar seperti singa lapar. Tidak seperti prajurit Firaun yang tangguh, prajurit Imhotep akan hancur jika terkena serangan yang cukup parah. Ya, kelompok Rick lagi-lagi berhasil selamat dari maut. Namun sangat disayangkan, kemesraan membuat Rick dan Evelyn lengah, sehingga putra mereka diculik oleh anak buah Balthus. Sementara itu, ketika sedang asyik memadu kasih, Balthus mendatangi Imhotep untuk mengingatkan tentang tombak Osiris yang digunakan untuk membunuh Scorpion King. Namun sang pendeta agung menolak menggunakan senjata tersebut, karena ketika tiba di Amser, kekuatannya akan kembali, sehingga bisa dengan mudah mengalahkan Scorpion King dan merebut pasukannya untuk menguasai dunia. Kembali ke kelompok Rick, Ardet yakin gelang Anubis tidak akan membuat Alex disakiti, karena Balthus membutuhkan petunjuk arah untuk menuju ke Amser. Alex sempat menceritakan bahwa dia diberi penglihatan piramida Giza dan Karmax. Sepertinya itulah yang menjadi tujuan mereka, dan agar bisa sampai lebih dulu, kelompok Rick membutuhkan karpet ajaib. Beberapa hari kemudian, ditampilkan Balthus dan anak buahnya telah tiba di Mesir dan memulai perjalanan dengan kereta api. Alex juga berada di sana bersama mereka. Bocah itu langsung dipertemukan dengan Imhotep. Pada awalnya, Alex sama sekali tidak takut, bahkan dengan lancang mengancam Imhotep. Mungkin sekarang kau bisa bermulut besar, nak. Tapi 5 hari lagi, jika kau tidak berada di Amser, maka gelang Anubis akan menghisap kehidupanmu. 3 penjahat datang melaporkan hasil pekerjaan mereka, yaitu mencuri kotak kendi suci. Menurut pengakuannya, demi mendapatkan kotak keramat tersebut, mereka harus membunuh para penjaga makam. Oleh karena itu, para penjahat meminta bayaran 2 kali lipat, atau kotak keramat akan dibuang. Dengan tenang, Mila menuruti permintaan tersebut. Padahal sebenarnya itu hanya tipuan belaka. 3 penjahat dipertemukan dengan sang pendeta untuk dijadikan tumbal. Karpet ajaib yang dimaksud Rick adalah pesawat, dan hanya seorang teman lama bernama Izzy yang mampu menyediakannya. Pada awalnya memang pria itu menolak, karena sering tertembak terutama ketika Rick mulai bertindak. Namun semua berubah ketika menerima sekepok uang serta tongkat emas milik Jonathan. Ardet juga ikut bersama mereka. Dia akan menggunakan burung bernama Horus untuk melaporkan situasi dan kondisi kepada komandan Medjay yang lain. Para komandan itu siap bertempur jika nantinya pasukan Anubis kembali bangkit. Ternyata karpet ajaibnya bukan pesawat, melainkan balon terbang.
Namun jangan sekali-sekali meremehkannya, karena Izzy mengklaim balonnya lebih cepat dan lebih senyap daripada pesawat, sehingga sangat cocok digunakan untuk menyelinap. Dalam perjalanan, Ardet kembali menjelaskan tentang takdir Rick menjadi Medjay, tentang piramida Amser, dan juga tentang tongkat keramat milik Jonathan yang kini direbut oleh Izzy. Sedangkan dua pasutri jagoan kita merasakan kekhawatiran yang begitu dalam terhadap putra mereka, sekaligus berharap semoga Alex baik-baik saja. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Ardet, sampai saat ini Alex dalam keadaan baik-baik saja, meski terkadang kenakalan membuatnya hampir dibunuh oleh Lockne. Sementara itu, Mila mengunjungi ruangan Imhotep. Bukan mayat-mayat penjahat yang membuat wanita itu terkejut, tapi penampilan Imhotep yang kini berubah menjadi pria botak tampan dengan senyum yang menawan. Sehingga bermesraan pun kembali dilakukan. Sayangnya lagi-lagi kenakalan Alex menghentikannya. Setibanya di Karnax, Alex langsung berusaha melarikan diri. Namun penglihatan destinasi selanjutnya membuat bocah itu tertahan dan kembali ditangkap oleh sang pendeta agung. Saat malam hari, Evelyn kembali merasakan sesuatu yang aneh. Pikirannya seperti melayang ke masa lalu, melihat dirinya sendiri sedang bertarung dengan anak Tsunamon. Sebuah momen yang tidak hanya menegangkan, tapi juga memberontakan. Tidak ada yang menang dan kalah karena Seti pertama menyayangi putrinya dan tentu saja juga mencintai selirnya. Putrinya Nefertiri mendapatkan kehormatan untuk menjaga gelang Anubis, sedangkan calon istrinya anak Tsunamon mendapatkan kehormatan untuk menjaga sang raja. Ternyata penglihatan tersebut dipicu oleh ritual yang dilakukan Imhotep untuk membawa kembali jiwa sang kekasih ke dunia. Menurut Ardet, semua peristiwa yang menimpa keluarga O'Connell adalah takdir. Jika Mila adalah reinkarnasi anak Tsunamon, maka Evelyn adalah reinkarnasi Nefertiri, putri dari Firaun. Kini semuanya menjadi jelas, takdirlah yang telah menentukan, bahkan termasuk Rick yang merupakan keturunan dari kaum Medjay, dan Alex yang menjadi petunjuk jalan ke Amser. Bocah nakal itu lagi-lagi berulah, sehingga membuat Lockne pusing 7 keliling. Kali ini, Alex meminta segelas air bukan untuk diminum. Ternyata bocah itu membangun istana pasir sebagai petunjuk untuk orang tuanya. Sebuah ide yang sangat brilian. Sambil mengikuti petunjuk-petunjuk yang ditinggalkan, kelompok Rick juga tidak lupa mengirim pesan kepada Komandan Medjay untuk mempersiapkan pasukan. Petunjuk Alex yang terakhir ketahuan, namun Imhotep sama sekali tidak keberatan karena mereka sudah tiba di Amser. Begitu pula dengan kelompok Rick. Hal itu dibuktikan dengan piramida emas yang terlihat dari kejauhan. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, Imhotep langsung menggunakan sihirnya yang kali ini mengendalikan air. Beruntungnya kelompok Rick masih selamat, namun tidak dengan kendaraan balon milik Izzy, sehingga dibutuhkan perbaikan. Kemalangan juga menimpa Horus ketika menjalankan tugas. Burung itu ditembak oleh Lockne. Akhirnya, mau tidak mau Ardet sendiri yang harus menyampaikan pesan kepada Komandan Medjay. Namun sebelum itu, dia akan menunaikan janji yaitu membantu Rick menemukan Alex. Tak lama kemudian, kelompok Baltus pun memasuki hutan. Di sana mereka melihat tulang-tulang yang digantung milik legiun Romawi dan Prancis. Lalu tiba-tiba suasana menjadi hening, diikuti dengan angin yang berhembus serta menghilangnya anak buah Baltus. Salah satu dari mereka menemukan patung kecil, sangat mengejutkan. Ternyata patung itu hidup dan langsung menyerang, membunuh siapapun kecuali Imhotep.
Locknah masih berusaha membunuh Alex. Di saat-saat terakhir ketika harapannya mulai sirna, Alex hanya bisa memanggil sang ayah. Dan yang mengejutkannya, ternyata Rick benar-benar datang. Dia menyambar Alex lalu menyerahkan urusan Locknah kepada Ardet. Belum selesai sampai di situ, Rick masih harus berlari bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari makhluk kerdil yang terus mengejar. Selain itu, masih ada satu masalah lagi, yaitu matahari terbit. Alex harus segera dibawa ke piramida atau gelang Anubis akan mengambil nyawanya. Ketahuilah nak, menjadi ayah itu tidak gampang, tapi aku berusaha melakukan yang terbaik. Just a little something in case of emergency. Sangat disayangkan, perasaan lega Rick tidak bertahan lama karena anak Tsunamon tiba-tiba muncul bersama kelompoknya, membunuh Evelyn dan mengambil gelang Anubis. Rick sangat menyesal karena tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan sang istri, namun dia berjanji akan menjaga Alex serta menyelesaikan misi mereka untuk menghentikan Imhotep. Sementara itu, Imhotep bersama sang kekasih sudah berada di dalam piramida. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Seketika kekuatan Imhotep menghilang karena mungkin Dewa Anubis ingin dia bertarung sebagai manusia. Di tempat lain, Balthus menemukan ruangan penuh kalajengking dengan patung emas yang berlubang di tengah-tengahnya. Lalu, setelah Balthus memasukkan tangan, seketika seluruh ruangan menjadi terang. Muncul bayangan raksasa yang menggelapkan dataran pasir, dan akhirnya dari pasir hitam itu muncullah pasukan Anubis. Ya, makhluk pasir itu telah bangkit. Terlihat Ardet sudah berdiri di hadapan pasukannya. Kini mereka pun siap untuk bertempur. Tentu kematian sang ibu membuat Alex sangat terpukul. Ketika mencoba menenangkan, tanpa sadar Jonathan memberikan sebuah ide tentang kitab. Mungkin saja kitab kematian bisa membangkitkan Evelyn. Oleh karena itu, mereka pun bergegas masuk ke piramida. Tentu untuk mengalahkan selir Firaun dan merebut kitab hitam bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu, kali ini sebagai paman, Jonathan akan membuktikan bahwa dirinya bukanlah beban. 2 pertarungan ditambah 1 pertempuran dimulai secara bersamaan. Rick versus Imhotep, Jonathan versus anak Tsunamon, dan para prajurit Mejai melawan pasukan Anubis. Kitab kematian berhasil direbut dan mantra telah diucapkan oleh Alex. Dalam kondisi terdesak, tiba-tiba saja sebuah tangan menghentikan serangan anak Tsunamon. Ternyata tangan itu milik Evelyn. Wanita itu telah bangkit dengan jiwa Nefertiri. Kini mereka akan memulai kembali pertempuran yang sempat terhenti 3000 tahun yang lalu. Duel antara Rick dan Imhotep bisa dibilang imbang, karena tanpa kekuatan sihir, sang pendeta hanyalah manusia biasa. Tiba-tiba saja terjadi guncangan dahsyat lalu muncullah sang raja kalajengking dengan wujud yang sangat menyeramkan, membuat Imhotep ketakutan, sehingga dengan licik dia berpura-pura menjadi pelayan. Yang lebih parah lagi, Imhotep menuduh Rick sebagai penantang yang ingin merebut pasukan Anubis. Itu memang tidak bisa dibantah lagi, dan kini Rick benar-benar dalam masalah. Di medan pertempuran, dengan semangat yang berapi-api, kaum Mejai berhasil mengalahkan pasukan Anubis. Namun hanya Ardet yang tidak terlihat gembira, karena ternyata itu hanya sebagian kecil. Masih ada lebih banyak lagi pasukan Anubis yang sedang menuju ke arah mereka. Hanya berlari dan menghindari yang bisa dilakukan oleh Rick, karena semua serangan tidak berefek apapun terhadap Scorpion King. Muncul di waktu dan tempat yang salah, itulah yang dialami Balthus. Tidak ada yang bisa menolongnya termasuk Imhotep. Pria itu langsung ditangkap dan dihancurkan oleh sang raja. Mendadak, Rick menemukan sebuah petunjuk pada dinding tentang tato dan tongkat emas yang merupakan senjata tombak. Kini dia benar-benar percaya dengan takdir. Rick langsung meminta Jonathan untuk melempar tombaknya ke arah Scorpion King. Beruntung, Rick menggagalkan lemparan Imhotep. Kemudian dia langsung menusuk Scorpion King. "Pergilah kau ke neraka dan bawa serta pasukanmu."
terjadi ledakan pasir hitam yang membuat Rick dan Imhotep jatuh ke lubang neraka. Rick meminta istrinya untuk pergi melarikan diri, namun Evelyn menolak karena ingin menyelamatkan Rick. Berbeda dengan anak Sunamon, wanita itu pergi begitu saja meninggalkan Imhotep. Dan kepanikan membuatnya terjatuh ke dalam Scarab. Kematian Scorpion King tidak hanya memusnahkan pasukan Anubis, tapi juga oasis Amshare. Semuanya terhisap ke dalam piramida emas, sehingga tidak ada jalan keluar bagi kelompok Rick. Beruntung, di saat terakhir, bantuan datang dari seorang teman yang sempat terlupakan, yaitu Izzy. Di akhir film, menampilkan kelompok Rick yang berpisah dengan Ardette Bay, dan lagi-lagi Ardette memberikan penghormatan atas keberanian Rick, serta mendoakan yang terbaik bagi keluarganya. Selain itu, ditampilkan Jonathan mendapatkan satu-satunya harta yang berhasil diselamatkan dari puncak piramida. Sama halnya dengan Rick, dia berhasil menyelamatkan harta yang paling berharga baginya, yaitu keluarga. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton hingga akhir, dan sekian dari sisa story. Semoga kalian terhibur dan bisa memahami dari alur ceritanya.